Perkenalkan, nama saya Teresia Rotua Simanjuntak, NIM 182410041. Saya akan menjelaskan tentang analisa kuantitatif boraks pada bakso. Yang pertama, boraks. Apa itu boraks? Boraks adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi yang dipakai dalam pembuatan beberapa makanan tradisional seperti kerak, gendar, ataupun bakso. Boraks ini itu memiliki nama lain natrium tetraborat atau dan sodium tetraborat. Zat pengawet ini juga dikenal di masyarakat dengan nama lain pleng. Boraks ini sendiri merupakan serbuk bubuk putih yang terdiri dari kristal-kristal tak berwarna dan mudah larut dalam air. Boraks mengandung senyawa boron yang secara alami dibentuk dari hasil proses kristalisasi penguapan tambang garam atau kawah lumpur. Tapi boron sendiri juga dapat terbentuk secara buatan dengan berbagai kumpulan senyawa boron. Lalu bahayanya boraks. Boraks ini memiliki bahaya bagi kesehatan. Zat kimia ini dulu itu digunakan sebagai pengawet. Namun seiring dengan ditemukannya bahayanya bagi kesehatan, maka boraks ini dilarang penggunaannya di berbagai negara. Ketika boraks tertelan oleh tubuh, dosis tinggi dapat meracuni sel-sel tubuh dan menyebabkan kerusakan usus, hati, ginjal, dan otak. Efek jangka panjang apabila kita terlalu sering mengkonsumsi boraks adalah kerusakan hati, bahkan kanker. Bahkan efek fatalnya mengkonsumsi boraks ini juga dapat menyebabkan kematian. Lalu gimana ciri makanan yang mengandung boraks? Ciri makanan yang mengandung boraks yang pertama, yaitu bertekstur sangat kenyal, tidak mudah hancur atau sangat renyah. Yang kedua, berwarna mencolok daripada aslinya. Yang ketiga, beraroma menyengat yang mencurigakan, bahkan binatang seperti lalat itu enggan untuk hinggap di makanan yang mengandung boraks. Yang keempat itu makanan yang mengandung boraks itu tidak mudah rusak meskipun sudah disimpan lebih dari 3 hari di suhu ruangan. Lalu dalam percobaan analisa kuantitatif ini kita itu menggunakan titrasi asam basa. Titrasi asam basa atau dikenal dengan asidi alkalimetri adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa. Reaksi ini sering juga dijalankan dengan titrasi, yaitu di mana suatu larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat yang direaksikan tepat menjadi ekuivalen atau telah tepat banyaknya untuk menghabiskan zat yang direaksikan satu sama lain. Larutan yang ditambahkan dari buret disebut sebagai titran, sedangkan larutan yang ditambah titran disebut titrat. Dalam hal inilah titran dan titrat itu berupa larutan asam basa ataupun sebaliknya. Lalu prosedur percobaan. Prosedur percobaannya yang pertama itu adalah di blender 10 gram atau lebih kurang 3 buah bakso dengan 50 ml air sampai homogen. Yang kedua di sentrifugasi selama 2 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Yang ketiga dilakukan proses blender 2 kali pada bakso yang telah hancur memakai 30 ml air atau proses ekstraksinya dilakukan 3 kali. Yang keempat, dikumpulkan supernatan dan disaring ke dalam beker gelas, lalu kemudian dipekatkan sampai tinggal setengah sampai sepertiganya. Lalu yang kelima ditambahkan 3 tetes indikator methyl orange. Yang keenam, diamati warna yang terjadi. Pink berarti bersifat asam. Lalu ditetesi NaOH sampai kuning atau netral. Kuning berarti sampel bersifat basa. Ditetesi lagi dengan HCl sampai pink. Lalu
Yang keenam, ditambahkan gliserin sama banyak dan 5 tetes indikator PP. Lalu yang ketujuh, dititrasi dengan NaOH sampai berwarna merah jambu. Lalu ditambah 50 mili gliserin, warna merah jambu hilang dan dilanjutkan titrasi lagi sampai timbul lagi warna merah yang tahan selama 30 detik. Lalu di mana 1 mili NaOH 0,5 m setara dengan 47,6 miligram boraks. Lalu ada catatannya, apabila kadar boraks pada sampel terlalu rendah, maka metode standar ASIDI dapat dilakukan dengan 2 titik sampel ditambahkan boraks 200 mg dan 300 mg pada saat proses blender akan dimulai. Di mana catatan ini merupakan modifikasi dari metode Farmakope Indonesia edisi ketiga. Sekian review dari saya, terima kasih.